Closed doors, I'm a fool for your love. Halo, selamat datang di AF Studio Code. Video kali ini akan membahas tentang cara instalasi Microsoft SQL Server. Nah, yang saya gunakan ini SQL Servernya adalah versi 2014. Jadi, bagi kalian yang ingin file installernya, bisa kalian cek link di deskripsi ya untuk link downloadnya. Yuk kita mulai instalasi SQL Servernya. Oke, kita buka dulu filenya. Ada ini, kita buka file setup. Nah, ini biasanya untuk instalasi biasakan di run as administrator. Oke, kita tunggu. Sambil jalan ya. Nah, lalu kalau memang sudah kita run file setupnya tadi, jadi akan muncul seperti ini, SQL Server Installation Center. Oke, sini juga ada pemberitahuannya kalau hardware dan software requirement-nya, seperti documentation-nya dan yang lain-lain. Itu ya, atau juga kalau ini bisa langsung install upgrade advisor. Jadi kalau yang udah punya versi sebelumnya bisa di upgrade. Oke, karena ini saya belum ada, jadi kita langsung pilih menu yang installation. Nah, untuk pilihan menu installation-nya, ini bisa kita bikin, pilih yang ini nih, New SQL Server Standalone Installation or add features to an existing installation. Nah, kita pilih yang ini. Nah, ini kita tunggu lumayan waktunya untuk proses installation-nya. Nah, udah muncul ya. Ini ada SQL Server-nya 2014 setup. Ini ada langsung produk key-nya. Kita langsung next saja. Jangan lupa kita berikan konfirmasi, accept the license terms, turn on-nya kayaknya nggak perlu. Kita bisa langsung next. Nah, dia lakukan rule check nih. Nah, kalau pass atau passing sukses itu dia biasanya langsung lompat. Ini Microsoft Update tidak perlu, kayaknya kita cukup next saja. Nah, ini juga dia lakukan checking lagi ya untuk download setup dan yang lain-lainnya. Nah, lalu checkingnya. Nah, ini saya punya ada warningnya itu cuma Windows Firewall. Tapi ini ada masalah sebenarnya sama Windows Firewall-nya. Tidak ada masalah tuh karena checklist juga ada di firewall kita ini bisa juga langsung di next karena ini hanya sebagai warning bukan error ya, jadi bisa ke next. Nah, ini ada pilihannya, kalian mau SQL Server before SharePoint, all features with default gitu, atau SQL Server feature installation bla bla bla. Jadi kalau yang ini yang diinstal itu ada database engine-nya, analytics, reporting, integration, service-nya, dan yang ada fitur yang default-nya ya ada sana. Dan ini pun semuanya itu terserah, bebas, kalian bisa mau pilih antara yang ini atau yang ini, itu bersama saja. Kita pilih yang atas saja ya, jadi kita bisa pilih next. Sorry, kepencet langsung 2 kali next-nya ya. Nah, ini bisa kalian pilih yang mana aja gitu ya. Jadi biar nggak repot kalian mau pilih yang mana misalkan gitu ya. Ini bisa aja kalian langsung select all. Nah, ini kita pilih select all. Lalu kita sini dikasih tahu ya instance root directory-nya. Jadi
nanti file kalian akan disimpan di sini. Oke, kita next. File installation-nya, jadi file installation dari si server SQL Server 2014 itu akan diinstal di sini. Oke, kita next. Nah, ini ada default instance dan name instance-nya. Ini bisa kalian ubah sebenarnya dengan nama kalian. Tapi default itu adalah MS SQL Server. Ini kalau sudah gini kita biarkan default saja, bisa langsung kita next juga. Oke, cukup lumayan lama ya untuk checking role-nya. Nah, ini adalah sebuah aksesibilitas. Jadi kita kayak memberikan konfirmasi kalau nanti service-service apa aja yang bisa kita setting manual dan setting otomatis. Ada baiknya itu semua kita buat semuanya itu adalah otomatis. Jadi kita ganti semua ya jadi otomatis, kecuali nggak bisa nih kayak ini SQL full text filter daemon launch. Jadi dia sudah dikunci sebagai manual. Nah, yang bisa semua diubah, jadi silakan kalian ubah jadi otomatis. Oke, kita cek lagi otomatis semua sudah. Oke, kita next. Nah, ini dia butuh server configuration. Kalian bisa pilih nih, bisa mix mode SQL Server. Jadi bisa kalian buat passwordnya untuk kalian sendiri dengan password kalian atau username kalian. Juga bisa pakai Windows Authentication. Jadi kalau Windows Authentication Mode ini dia hanya langsung klik connect nantinya pas lagi mau buka SQL Server. Tapi kalau pakai mix ini berarti kalian dibutuhkan pakai password gitu. Kita pakai yang Windows Authentication Mode saja ya untuk mempermudah nanti loginnya itu dengan cara kita add current user. Nah, sudah muncul ya. Jadi ada muncul nama usernya yang dibuat secara otomatis oleh SQL Server. Baru kita next. Ini tidak ada masalah, tinggal kita add current user juga. Nah, ini kita next. Nah, di sini ada pilihan install configure, install only. Nah, ada baiknya ini langsung kita pilih sesuai defaultnya. Next. Nah, ini butuh juga. Tinggal add current user. Lalu di next. Controller name ini bisa kita kosongkan untuk defaultnya. Kita next. Oke, dia memberikan ready checking yang terakhir, ready to install ya, to SQL Server. Apa saja yang kita pilih semua di sini. Oke, kita klik install. Nah, dan tunggu beberapa saat untuk proses penginstalannya. Cukup lumayan lama. Jadi bisa ditunggu dulu. Karena proses instalasinya lumayan memakan waktu, maka saya percepat ke bagian akhir proses instalasinya ya. Nah, ini tampilan ketika SQL servernya sudah selesai diinstal. Dia sudah menunjukkan informasinya itu complete. Your SQL Server 2014 installation completed successfully with product update. Jadi kita sudah selesai menginstal SQL Server 2014-nya. Kelihatan ya, reportnya semua itu di checklist. Berarti tidak ada
error atau kesalahan apapun dalam proses instalasinya, kita bisa langsung close. Kita juga bisa close server installation center-nya. Oke, kita coba ya. Kita cek di sini. Nah, dia ada di folder Microsoft SQL Server 2014. Nah, oke, ada ya, ada banyak banget ya di sini ya. Tuh, di sini kita sudah bisa lihat. Nah, yang kita bisa buka itu adalah ini SQL Server 2014 Management Studio. Oke, sebelum kita buka ada baiknya kita pindahkan atau tambahkan file ke desktop agar lebih mudah. Kita send to desktop. Oke, bisa kita close. Nah, sudah ada di halaman desktop ya. Biasakan selalu kita buka dengan Run Illustrator. Kita klik yes. Oke, tunggu sebentar untuk melakukan checkingnya lagi ya SQL Server kalau baru dibuka seperti itu. Nah, ini sudah muncul tampilan untuk connect to server. Seperti yang tadi saya bilang pada saat proses instalasi, kalau kita pakainya Windows Authentication Mode, jadi kita tinggal connect. Kalau kita pilih yang SQL Server Authentication, kita juga bisa set username dengan password pada saat kita connect-nya. Oke. Kita ini bisa langsung connect. Nah, ini kita sudah connect ya. Sudah ada pemberitahuan juga. Nah, di sini kita punya database. Jadi ada database bawaan dari SQL Server 2014-nya. Nah, kalau ini kita tes apakah SQL Server kita sudah berjalan dengan baik. Nah, kita coba tes membuat sebuah database ya. Kita buat di sini create database db dengan nama tes misalkan gitu ya. Ini kita blok semua, lalu bisa kita execute. Nah, itu juga dia ada key-nya, itu bisa dipakai dengan F5, kita execute. Nah, command completed successfully. Jadi kita sudah bisa membuat satu database, berarti proses instalasi SQL Server kita sudah berjalan dengan baik nih. Bisa kita cek di sini, kita refresh. Nah, kita sudah ada ya DBTS situ. Jadi bisa disimpulkan kalau sudah seperti ini, berarti instalasi dari SQL Server kita sudah berhasil dengan baik. Oke. Nah, ada di beberapa pengalaman atau case itu pada saat proses instalasi dia tidak bisa langsung connect. Misalkan seperti ini ya, di set close dulu. Jadi ada juga pernah saya temukan ketika kita buka seperti ini. Nah, dia tuh nggak bisa langsung connect. Jadi nggak bisa langsung connect. Kenapa? Karena gini. Nah, pada saat membuka aplikasi SQL Server-nya, server name-nya kosong nih. Nah, kalau server name-nya kosong, bisa kita tambahkan melalui Dropbox-nya ini ya. Anggaplah ini belum ada, jadi kita bisa browse for more. Nah, di sini ada tanda plus database engine, kita plus. Nah, ini pilih gitu. Default-nya pasti ada di sini. Biasanya gitu ya, kalau langsung ada pilihan server name-nya, bisa kalian pilih langsung dari situ. Jadi itu untuk mensiasati kalau pada saat
selesai instalasi server SQL servernya, ternyata servernya dalam keadaan dibuat kosong, bisa kalian pilih dari browse for more. Oke. Nah, itu untuk yang case pertama. Ini kan bisa kita connect nih. Nah, ada juga kalau dia modelnya seperti ini. Jadi, saya contohkan dulu ya, berarti saya stop dulu service-nya. Sebentar. Oke. SQL Server. Configuration Manager. Location saya send to desktop. Nah, saya contohkan yang tidak bisa connect ya, pada saat selesai instalasi. Nah, ini jadi ada juga satu case pada saat selesai instalasi itu, jadi server dari configuration manager ini untuk yang MS SQL servernya posisinya pada saat itu adalah stop. Jadi kalau itu servernya sedang stop, nah, dia otomatis walaupun sudah bisa masuk ke sini, dia tidak bisa di-connect. Nah, ya langsung terlihat ya. Dia agak lama untuk melakukan koneksinya. Jadi ketika teman-teman ada posisi setelah menginstal SQL Server, lalu pas kita klik connect langsung ada muncul seperti ini. Connect to desktop bla bla bla. Nah, ada munculnya network related bla 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 gitu. Kita oke. Nah, itu bisa kita cek di ini tadi ya. Ada di folder si Microsoft SQL Server 2014-nya. Kita pilih yang ini nih, SQL Server 2014 Configuration Manager. Nah, nanti isinya itu adalah seperti ini. Kita pilih yang tab SQL Server Services. Nah, kita pastikan si ini nih, si SQL Server MS SQL Servernya itu running semua seperti yang lain. Gitu. Kalau sudah bisa kita close dan pastinya bisa kita connect kembali. Nah, seperti itu. Oke. Jadi biasanya ada satu atau dua trouble yang tadi yang biasanya sering ditemukan, itu sudah saya beritahu juga untuk cara menyelesaikannya. Oke, jadi semoga itu bisa membantu kalian ya saat install SQL servernya. Dan akhirnya kalau kalian suka dengan videonya dan bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar berkembang, like dan share juga ya videonya. Kalau kalian ada saran juga, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Behind closed doors, I'm a fool for your love.